Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Akbar di mata pelajaran Matematika kelas 7. Kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu adalah bab 2 mengenai himpunan. Untuk pertemuan pertama di bab kedua ini kita akan melajari mengenai pengertian dari himpunan terlebih dahulu. Nah, apakah itu himpunan anak-anak? Himpunan adalah kumpulan dari objek yang anggotanya itu didefinisikan dengan jelas. Maksudnya apa? Kita langsung lihat contoh aja agar lebih mudah. Misalkan di sini anak-anak, ini merupakan contoh himpunan. Nah, nomor 1, kumpulan siswa laki-laki. Nah, di sini dia didefinisikan dengan jelas. Kalau kalian kumpulan siswa laki-laki, kalau di kelas kalian, pasti kalian akan memilih teman-teman kalian yang laki-laki kan, bukan yang perempuan. Nah, berarti otomatis ini merupakan himpunan karena objeknya nanti orang-orang yang kalian pilih itu sudah jelas, yang dipilih adalah laki-laki saja. Paham ya? Untuk yang nomor 2, kumpulan buah-buahan yang diawali huruf M. Nah, ini juga merupakan himpunan karena apa? Karena buah yang merupakan huruf M kan ada dan banyak, kalian bisa menyebutkan. Nah, itu merupakan contoh dari himpunan juga. Kemudian nomor 3, kumpulan binatang berkaki 2. Nah, banyak ya, kalian bisa menyebutkannya, berarti itu juga merupakan himpunan. Kemudian ada kelompok bilangan asli yang habis dibagi 2. Nah, untuk bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4. Nah, dari bilangan-bilangan itu pasti ada yang bisa dibagi 2 ya. Nah, berarti otomatis kelompok bilangan asli yang habis dibagi 2 ini juga merupakan himpunan. Kemudian yang nomor 5, kumpulan siswa kelas 7 yang tingginya adalah 140 cm. Ini juga merupakan himpunan anak-anak, karena kalian nanti bisa mengukur siswa atau teman-teman kalian satu kelas yang tingginya 140 cm itu berapa saja. Nah, kemudian baru diambil orang-orang yang tingginya 140 cm. Nah, ini juga merupakan himpunan. Bisa ya anak-anak ya? Kemudian di sini ada contoh yang bukan himpunan anak-anak. Misalkan di sini 1 adalah kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, ini tidak merupakan himpunan. Karena kenapa? Karena dia tidak didefinisikan dengan jelas. Nomor 1 ini, yang bukan himpunan ini, kalau kumpulan orang kaya, menurut persepsi orang masing-masing kan berbeda. Ada yang mengatakan saya itu tidak kaya, ada yang mengatakan kaya. Nah, jadi dia tidak didefinisikan dengan jelas, sehingga nomor 1 ini tidak dinyatakan sebagai himpunan. Kemudian yang nomor 2, kumpulan wanita cantik. Nah, kalau kumpulan wanita cantik juga relatif ya. Banyak orang yang mengatakan dia cantik ataupun jelek. Jadi tidak ada patokan cantiknya itu seperti apa. Jadi kumpulan wanita cantik ini juga merupakan bukan himpunan. Yang nomor 3, kumpulan lukisan indah. Nah, lukisan indah juga bukan merupakan himpunan karena setiap orang memiliki persepsi indahnya masing-masing, jadi tidak didefinisikan dengan jelas. Nah, nomor 4 pun juga sama. Nah, jadi kalian sudah tahu ya bagaimanakah memilih atau membuat contoh kalimat yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Sekarang kita lanjut. Nah, misalkan di sini ada contoh lagi anak-anak. Nah, A ini ada lingkaran, isinya adalah Yunita, Yuniar, Yasin. Kemudian yang B ada lingkaran, di dalamnya ada Sunaryo, Subhan. Sekarang kalian lihat di sini. Di sini kalian lihat lingkaran yang A, yang ada Yunita, Yuniar, dan Yasin. Nah, himpunan A itu kan memuat 3 anggota, yaitu Yuniar, Yunita, dan Yasin. Maka dapat dikatakan bahwa Yunita itu anggota dari himpunan A. Kemudian Yuniar pun juga himpunan dari A. Kemudian Yasin juga anggota himpunan dari A. Bisa ya anak-anak ya? Nah, anggota suatu himpunan itu disebut juga dengan elemen anak-anak.
yang biasanya disimbolkan dengan huruf E terbalik seperti ini. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah elemen atau anggota. Elemen itu nama lainnya adalah anggota. Nah, jadi tadi yang unita itu adalah anggota himpunan A, kita bisa menuliskan unita elemen A. Nah, ini membacanya adalah unita elemen A atau unita anggota dari himpunan A. Bisa ya anak-anak ya? Kemudian, coba kalian lihat yang di lingkaran ini. Subhan. Subhan itu anggota dari B ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Subhan elemen B. Atau subhan elemen himpunan B. Sekarang, junior. Nah, ini bacanya apa ini? Junior ada di mana tadi? Di A ya. Sedangkan di sini kok tulisannya B. Maka junior itu bukan anggota dari himpunan B, atau bisa kita baca junior bukan elemen dari himpunan B. Bisa ya. Jadi untuk E tanpa ada coret itu menyebutkan elemen atau anggota, sedangkan E yang dicoret itu menunjukkan bahwa dia bukan elemen atau bukan anggota. Oke, paham ya anak-anak ya? Kemudian untuk sebab berikutnya adalah penyajian himpunan. Untuk menyajikan sebuah himpunan dalam matematika itu ada 3 cara. Yang pertama adalah mendaftarkan anggotanya atau yang disebut juga enumerasi. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir adalah menulis notasi pembentuk himpunan. Kalau begitu kita bahas dulu untuk yang poin nomor 1 ini, mendaftarkan anggotanya atau yang disebut dengan enumerasi. Nah, menyajikan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan di dalam kurung kurawal. Nah, kita berikan contoh. Yang nomor 1 adalah A adalah himpunan nama-nama hari dalam 1 minggu. Nah, hari-hari dalam 1 minggu apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, jadi kalau untuk mengenumerasi maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, A-nya tetap ditulis anak-anak, kemudian diberi sama dengan kita buat kurung kurawal, kemudian Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu kita tuliskan. Tapi jangan lupa diberikan tanda hubung koma ya setiap elemennya atau sifat anggotanya, kemudian ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, inilah yang disebut menyajikan data dalam bentuk mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, kita contohnya ya. B adalah bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Berarti apa aja? Bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 5 ikut? Karena di sini ada kata kurang dari atau sama dengan. Kalau hanya kurang dari, berarti 5 tidak ikut. Karena di sini ada kurang dari atau sama dengan, maka 5 harus ikut. Nah, begitu ya anak-anak ya, paham ya untuk mendaftarkan anggotanya atau enumerasi. Untuk yang kedua, yaitu menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua sifat yang dimiliki anggotanya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contohnya. A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, ini yang disebut dengan menyatakan sifat, hanya disebutkan dengan kata-kata saja anak-anak. Mudah ya. Nah, nomor 2 B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. C, himpunan bilangan cacah. Nah, ini adalah penyebutan himpunan yang paling mudah. Kemudian untuk yang nomor 3 itu adalah menuliskan notasi pembentuk himpunannya. Nah, notasi ini biasa berbentuk umum X sedemikian hingga PX. Bacanya seperti itu anak-anak ya. Di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Contoh yang pertama, E adalah himpunan bilangan bulat
positif kurang dari 4. Nah, bagaimanakah cara membuatnya menjadi notasi pembentuk himpunan? Nah, pertama kita tuliskan E-nya diberikan sama dengan. Nah, jangan lupa kita berikan X per, kita kasih X lagi. X bilangan bulat positif kurang dari 4. Nah, karena di sini kan himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4 ya, tinggal kita masukkan. Seperti ini boleh, atau dapat kita tuliskan seperti ini. Ini biasanya yang paling benar. Nah, X per, nah biasanya ini tinggal kalian tulis saja seperti pada umumnya, tinggal menambahkan ini. Karena tadi kurang dari 4 ya, berarti X kurang dari 4. Nah, koma X elemen E, karena tadi ini E. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau begitu contohnya untuk menuliskan himpunan dalam notasi cuma ada satu contoh. Dan pembahasan pada kesempatan ini hanya sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.